Sengketa tanah Dinas Peternakan Jawa Barat memanas. Pelatih Persib nilai sanksi terlalu berat. Kota mini di area floating market Lembang cocok untuk rekreasi keluarga. Wilujeng Enjing, wargi Bandung, tanggapan Wakil Wali Kota Bandung terkait sanksi Persib dan tersangka baru kasus pengeroyokan Haringga Sirla melengkapi rangkaian berita kami. Hari ini 3 Oktober 2018, saya Agung Karsena bersama Anda dalam iNews Bandung. Kita ke informasi pertama, warga Bandung. Ratusan karyawan Dinas Peternakan Jawa Barat tidak bisa masuk karena pintu gerbang yang digembok. Para pegawai yang sempat tertahan akhirnya bisa masuk setelah adanya kesepakatan antara pihak kepolisian dan kuasa hukum ahli waris. Buntut sengketa lahan antara Pemprov Jawa Barat dengan keluarga ahli waris RD Adi Kusuma berimbas pada 200 karyawan Dinas Peternakan yang tidak dapat bekerja karena pintu gerbang kantor digembok. Sejumlah karyawan terlihat pasrah menunggu di luar kantor sambil menunggu keputusan dari pihak kepolisian dan kuasa hukum ahli waris. Untuk menghindari kericuhan, petugas Polsek Tacoblong melakukan pengamanan ketat di lokasi. Musa Darwin Pane, kuasa hukum ahli waris, menyayangkan pernyataan gubernur terkait kasus sengketa lahan yang menyebut kasus masih terus berproses di pengadilan. Kalaupun PK itu diterima sementara karena hakim harus menerima perkara, ya kan? Saya yakin nanti juga dinyatakan tidak dapat diterima. Kalaupun juga ternyata diterima oleh pengadilan Mahkamah Agung. Para karyawan yang sempat tertahan selama hampir 2 jam bisa masuk ke dalam gedung setelah mendapat kesepakatan antara pihak kepolisian dan kuasa hukum ahli waris. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Komisi Disiplin PSSI telah menerbitkan daftar sanksi untuk pemain, asisten pelatih, dan juga panitia pelaksana Persib Bandung. Pelatih Persib Mario Gomez menilai sanksi yang diberikan tidak adil, apalagi tim tidak diikutkan dalam pemeriksaan oleh Komisi Disiplin. Pencabutan pembekuan Liga 1 disambut baik tim Persib Bandung. Persib memilih menggelar latihan di Stadion Sijalak Harupat Soreang pasca pengeroyokan Haringga Sirla pekan lalu. Seluruh pemain hadir dalam latihan. Meski pembekuan liga telah dicabut, namun sanksi bertubi-tubi diterima Maung Bandung. Beberapa pemain seperti dua striker Persib Ezekiel Dwasel dan Jonathan Bowman, Bojan Malisik, serta Ardi Idrus terkena sanksi larangan bermain. Asisten pelatih Fernando Soler tak luput dikenai larangan memasuki stadion saat pertandingan hingga akhir musim 2018. Selain itu, Persib juga harus menggelar partai usiran di sisa musim 2018 hingga pertengahan musim 2019 mendatang. Pelatih Persib Mario Gomez menilai bahwa banyak faktor di luar lapangan yang membuat sanksi kepada Persib sangat berat. Because nobody tell me nothing. You tell me yes, but I know at first. Please, I want to talk first with the Mr. Humus. This is everything is official about the Ezekiel and every players. Because this is for me, if it's true, it's crazy. Sure, this is so much. Meski sanksi telah diturunkan, namun hingga kini belum ada upaya dari manajemen Persib untuk melakukan banding. Dari Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ungkapan senada juga dilontarkan pemerintah Kota Bandung. Pemkot menilai sanksi yang dijatuhkan PSSI terhadap Persib tidak adil dan tidak mendidik. Apalagi kasus penganiayaan supporter Persija terjadi di luar arena pertandingan. Sanksi PSSI yang dijatuhkan kepada Persib akibat pengeroyokan Haringga Sirla hingga tewas terlalu berat, tidak adil dan tidak mendidik.
PSSI semestinya melihat peristiwa ini secara komprehensif, bukan unjuk kekuasaan untuk menjatuhkan Persib. Menurut Wakil Wali Kota Bandung, peristiwa ini terjadi di luar stadion dan sebelum pertandingan dilangsungkan. Sehingga hukuman harus bermain di luar Jawa saat laga kandang membuat Persib jauh dari bobotoh yang begitu mencintainya. Ada ketidakadilan juga sih sebetulnya ya. Kan ini oknum bobotoh gitu, dan ini juga di luar ya gitu ya, di luar stadion gitu ya. Harusnya secara komprehensif dilihat, jadi penerapan sanksinya teh dilihat dari skala yang lebih ini ya. Kan harus membina bobotoh ya sanksi itu ya. Ia berharap bobotoh ke depan tak berlaku anarkis agar tim kesayangannya tak mendapat kerugian hanya karena ulah oknum supporter. Dari Bandung, Billy Molnavingkran, iNews melaporkan. YWRG Bandung, jumlah tersangka pengeroyokan Haringga Sirila bertambah jadi 14 orang. 6 oknum bobotoh diringkus, menyusul 8 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul ditetapkannya 8 tersangka pengeroyokan Haringga Sirila hingga tewas, kini polisi menangkap 6 oknum supporter lainnya. Mereka ditangkap Senin malam hingga Selasa siang di berbagai lokasi. Keenamnya adalah AL, SL, TD, AF, K, dan AA. 5 dari 6 pelaku merupakan pelajar, 4 diantaranya masih di bawah umur. Mereka terbukti ikut memukul dan menendang serta menyeret korban. Petugas juga akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap para pelaku untuk mencari pelaku lainnya. Hasil daripada pengembangan dapat ditangkap, diamankan sebanyak 6 orang pelaku yang tadi malam ditangkap ada yang di Indramayu, di Sumedang, dan di Tanjung. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 170 ayat 1, 2, dan 3E KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandung, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemkot Bandung merekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Hal ini dilakukan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. Rencananya, rekayasa jalur ini akan dicoba selama 1 minggu ke depan. Guna mengurai kemacetan, Pemkot Bandung merekayasa jalur lalu lintas di 4 titik di tengah kota. Rekayasa pertama dilakukan di Jalan Dr. Rum ke arah Pasir Kaliki dan dari Jalan Dr. Susilo ke arah Jalan Brubini. Selanjutnya, Jalan Komodor Supadio ke Jalan Abdul Rahman Saleh yang semula bisa dilalui 2 arah kini ditutup secara permanen. Ketiga, pemberian batas di Jalan Natuna ke Jalan Sunda. Hal itu dimaksud agar kendaraan dari Natuna ke arah Sunda bisa lancar. Dan terakhir di Jalan Setiabudi. Di kawasan ini, Pemkot lakukan kanalisasi dari Rumah Mode sampai Jalan Karangsari sehingga kendaraan tak bisa putar balik langsung. Rekayasa ini baru bersifat uji coba. Jika dalam sepekan menunjukkan hasil positif, akan dilanjutkan jadi permanen. Mengurangi titik bottleneck. Ini rekayasa ini apakah jam tertentu saja atau bagaimana? Kita lihat evaluasi, kalau ternyata ini baik ya kita permanenkan. Berapa lama sebenarnya? Apa? Evaluasinya apa? Mungkin 1 minggu ya. Karena kan kita tetap weekend kan kita harus lihat ya trafiknya ya. Bagi warga Bandung yang memiliki ide rekayasa jalur lainnya bisa langsung disampaikan ke Pemkot Bandung. Dari Bandung, Billy Molnavingkran, iNews melaporkan. Antisipasi bencana, para pelajar di Lembang lakukan simulasi tanggap bencana. Simak informasinya sesaat lagi.